tentang gigi. Punya perkenalkan untuk kami. Jadi saya Saiful Anwar, saya berparibel 6. Saya satu, untuk tinggi benda kerja sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan. Dua, menandai benda kerja yang akan dikerjakan. Tiga, mengukur diameter luas dalam dari sebuah lubang pada posisi horizontal. Empat, memberikan area yang ditandai pada item relatif tersebut terhadap bidang referensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis rentang dan ketelitian dari hegig. Jenis-jenis hegig yang digunakan secara umum yaitu Vernier hegig. Vernier hegig yaitu hegig yang memiliki skala Vernier untuk menghitung atau pembacaan secara manual. Yang kedua yaitu dial hegig. Dial hegig dilengkapi dengan dial atau jam ukur. Yang ketiga digital hegig, yaitu hegig yang menggunakan layar digital untuk menampilkan jumlah atau angka yang diukur. Yang keempat elektronik hegig, yaitu hegig yang lebih canggih dari hegig ketiga hegig yang sebelumnya, yaitu hegig tersebut dapat terhubung dengan komputer dan dilengkapi dengan fitur seperti data output ke komputer. 5. Mikro hegig, yaitu hegig yang mampu mengukur dimensi kecil dengan ketelitian tinggi. Rentang dan ketelitian hegig. Vernier hegig rentang umum sama dengan 0 sampai 300 mm, 0 sampai 600 mm hingga 0 sampai 1000 mm. Ketelitiannya yaitu 0,02 mm. Yang kedua dial hegig, rentang umumnya yaitu 0 sampai 300 mm dan 0 sampai 600 mm. Ketelitiannya sekitar 0,01 meter hingga 0,02 mm. 3. Digital hegig, rentang umum digital hegig yaitu 0 sampai 300 meter sampai 0 sampai 2000 mm. Ketelitian 0,001 mm. Tergantung model. Elektronik hegig, rentang umum yaitu 0 sampai 2000 mm atau lebih tergantung desain hegig tersebut. Ketelitiannya yaitu hingga 0,0001 mm tergantung pada spesifikasi alat. Yang kelima, mikro hegig, rentang umumnya yaitu 0 sampai 150 mm atau 0 sampai 300 mm. Ketelitiannya sekitar 0 sampai 0001 mm. Cara membaca hegig. 1. Pastikan alat dalam keadaan siap. Pastikan permukaan meja ukur flat rata dan bersih. Nyalakan hegig jika menggunakan model digital atau non digital. Skala pada model muat. 2. Posisi benda dan pengukuran. Tentukan benda kerja di atas surface plate. Turunkan kaliber jaring pengukur hingga menyentuh agar bagian atas benda yang diukur. Kunci posisi kaliber untuk mencegah penembahan selama pembacaan. 3. Membaca skala. Skala utama dibaca seperti Mister biasa dalam non atau inci. Noninus Vernier skala. Cari garis pada skala noninus yang sejajar dengan garis skala utama, lalu tambahkan nilainya ke skala utama. 4. Keauratan. Periksa apakah hegig sudah
dikalibrasi dengan baik. Jika menggunakan gig dengan nilai indikator, posisikan jarum kembali ke 0 sebelum pengukuran pembubutan. Bagian dan fungsi basic. 1. Base, dasar atau pijakan. Fungsinya 1. Bagian paling bawah yang menopang alat. 2. Memberikan kestabilan saat melakukan pengukuran. 3. Biasanya terbuat dari bahan berat seperti besi, tuang agar tidak mudah tergeser. 2. Kolom atau pilar. Fungsinya 1. Batang vertikal yang menopang bagian skala dan skriber. 2. Memastikan pengukuran dilakukan dalam posisi tegak lurus. 3. Vernier skala atau digital display. Skala vernier atau layar digital. Fungsinya 1. Digunakan untuk membaca hasil pengukuran. 2. Tipe analog memiliki skala vernier, sedangkan tipe digital menampilkan angka langsung di layar. 4. Skriber atau jarum ukur atau pena ukur. Fungsinya ujung tajam yang dilakukan untuk menyentuh atau memadai benda kerja. 2. Terbuat dari baja keras atau karbida untuk presisi tinggi. 5. Pin adjustment penuh atau penuh penyelaran halus. Fungsinya 1. Digunakan untuk menyetel posisi skriber dengan sangat presisi. 2. Membantu pengguna mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. 6. Locking scale atau stroke pengunci, berfungsi untuk mengunci posisi skala atau skriber agar tidak berubah saat pengukuran berlangsung. 7. Measuring gel atau rahang ukur opsional pada beberapa model. Fungsinya 1. Terdapat pada HUD tertentu yang memiliki fungsi tambahan seperti kaliber. 2. Digunakan untuk mengukur dimensi luar dalam benda kerja. Ketiga, dan SOP penggunaan. 3. Dalam penggunaan gig, hindari cedera tangan saat memindahkan atau mengatur alat. Pastikan alat dikalibrasi untuk mencegah kesalahan. Jaga gig dari benturan agar tidak rusak. Gunakan APD jika bekerja di lingkungan berdebu atau dengan bahan kimia. SOP penggunaan gig. 1. Pastikan alat besi dikalibrasi dan meja kerja stabil. 2. Letakkan gig di permukaan rata. Atur probe pengukuran dan posisikan benda kerja dengan benar. Lakukan pengukuran dan catat hasilnya. Posisikan benda kerja, letakkan probe hingga menyentuh bagian yang akan diukur dengan stabil di atas meja kerja. 3. Setelah menggunakan, bersihkan alat, simpan di tempat kering dan lakukan kalibrasi berkala. Simpan alat di tempat yang aman dan kering untuk mencegah karat. Pastikan alat dikalibrasi secara berskala sesuai dengan standar yang berlaku. Kalibrasi gig. 1. Persiapan. Pastikan meja kerja datar dan bebas dari kotoran atau debu. Bersihkan dengan kain lembut. Periksa apakah alat dalam kondisi baik. 2. Pengecekan 0 Euro setting. Turunkan skriber hingga menyentuh permukaan dan atur ke posisi 0. 3. Pengecekan akurasi dengan block gauge. Gunakan gauge block dengan tinggi yang sudah diketahui. Letakkan di bawah skriber dan baca hasil pengukuran. Bandingkan hasil dengan tinggi sebenarnya. 4. Penyetelan. Lakukan penyetelan ulang jika ada selisih hasil antara gig dan tinggi gauge block. 5. Pencatatan hasil. Catat hasil kalibrasi dan selisih pengukuran jika ada. Jika alat tidak sesuai standar, segera lakukan perbaikan atau ganti dengan yang baru. 6. Penyimpanan. Simpan gig di tempat yang kering dan aman untuk menjaga presisi. Hindari benturan atau jatuh yang bisa merusak akurasi alat.
Kesalahan pengukuran. 1. Kesalahan kalibrasi. Sebabnya jika tidak dikalibrasi dengan benar akan menghasilkan pengukuran yang tidak akurat. Solusinya gunakan blok ukur untuk memastikan hedging dikalibrasi dengan benar. 2. Kesalahan operator. Karena sudut pandang yang tidak tepat. Solusinya pastikan mata berada pada posisi tegak lurus saat membaca skala. 3. Kesalahan permukaan benda kerja. Sebabnya permukaan benda kerja yang tidak rata, datar atau berkarat. Solusinya pastikan permukaan benda kerja bersih, rata dan bebas dari karat.